Pada dasarnya, orang yang terkena guna-guna itu tidak akan sadar. Keilmuan ataupun ritualan yang mungkin saya lakukan lebih ke arah zaman-zaman Majapahitan lah. Ketika memang 4 penjuru mata angin sudah dibuka dan dipantek, mau lari kemana kamu? Biasanya foto peminta, foto target, nama lengkap, kalau bisa dilengkapi dengan BIN atau binti, dan yang ketiga tanggal bulan tahun lahir. Kalau memang kamu bisa tambahkan misalnya dengan rambut kah, gitu, itu ya akan memperbagus lagi daya dobrak dari sebuah ritual tersebut. Ilmu pelet masih memiliki peminat dan sejumlah praktisi spiritual memperdalam pelet, pengasihan, serta segala daya pemikat oleh karena banyak yang menginginkannya. Sementara itu, pakar pemudar pelet juga bermunculan di antara tokoh-tokoh spiritual yang sudah memiliki nama. Lantas, seperti apa ritual pelet yang dilakukan Ki Panunggal Rasa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Praktek pelet memang tidak pernah sepi peminat. Inilah ilmu tua yang seperti tak lekang oleh zaman, sehingga mereka yang menginginkan sesuatu lewat pelet juga terus bermunculan. Itu diakui oleh Ki Panunggal Rasa yang mewarisi ilmu kuno ini lewat lelaku yang panjang. Ia biasa membuat ritual pelet untuk orang-orang yang cintanya tersendat. Dan berikut ini sesajen yang harus disiapkan oleh Ki Panunggal untuk memelet seseorang. Untuk di sajen-sajennya sih lebih ke arah mungkin ada bunga 7 rupa, terus ada melati juga, ada juga pisang raja ya, dan juga ada kopi kah, teh, air putih, ada nasi gurih, dan juga ada beberapa bubur ya, atau jenang ya disebutnya. Terus juga ada sirih. Terus ini juga udah ada beberapa nih nanti yang bisa diritualkan. Kebetulan ada beberapa dari klien ya yang bisa untuk kita jadikan contoh nanti untuk proses ritualnya. Ini saya pakai ayam di sini sebagai sajennya. Gitu, biasanya saya kalau untuk ritual pakainya kambing. Saya sih sebenarnya ayam biasa, ayam kampung lah, tapi di tim aja cara pemasakannya gitu. Semua sesaji memiliki arti yang sangat dalam sebagai sebuah simbol batin. Setelah melakukan ritual tertentu, sesaji itu dibiarkan untuk beberapa saat. Selanjutnya, untuk kasus-kasus tertentu, Ki Panunggal akan membuat ritual yang lebih khusus lagi. Misalnya saja di pesisir Laut Kidul. Mengaku memiliki ilmu pelet dari era Majapahitan, Ki Panunggal akan memotong kambing untuk menyempurnakan daya magis ilmu peletnya. Kalau untuk sajian-sajian yang ini tetap di sini. Nah, jadi kan nanti memang untuk ini ya, setelah proses ritual di sini di tempat saya ini, nanti sebenarnya akan ada sebuah ritual tambahan. Gitu, kita cari ke pinggir laut ya, mungkin selatan kah, laut selatan. Nah, disitulah sebenarnya nanti kita menggunakan kambing. Gitu untuk kurbannya kan. Untuk kebutuhan yang sekarang ini hanya ini aja dulu yang kita pakai. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, mempunyai keilmuannya masing-masing. Nah, tapi kalau dari keilmuan ataupun ritualan yang mungkin saya lakukan lebih ke arah ini ya, zaman-zaman Majapahitan lah.
Beberapa ubur rampe atau sesaji lain harus disiapkan oleh peminta pelet. Misalnya saja, rambut target pelet. Fungsinya agar sasarannya lebih mengena, sehingga efek pelet bisa segera dirasakan. Selain itu, pada umumnya disiapkan pula foto orang yang ingin dipelet. Sebagai syarat utama, selain data kelahirannya, termasuk weton serta hari pasarannya. Kalau saya biasanya foto kamu atau foto peminta, foto target, nama lengkap, kalau bisa dilengkapi dengan bin atau binti gitu. Ya misalnya targetnya wanita ya bintinya yang dipakai ya, atau dan yang ketiga tanggal bulan tahun lahir. Kalau memang kamu bisa tambahkan misalnya dengan rambut kah gitu, itu ya akan memperbagus lagi daya dobrak dari sebuah ritual tersebut. Bisa dibilang gini, itu kan apa ya, alamat lah gitu yang kita tuju ini kan, mau kemana kan gitu. Itu lebih ke arah petunjuk aja sih kemana kita kirim doanya. Sejumlah sesaji harus disiapkan untuk mendapatkan pelet yang manjur. Lalu, apa saja penyebab pelet tidak ampuh? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual pelet sesungguhnya bukan sesuatu yang rumit meski tidak bisa disebut gampang, sehingga semua orang bisa melakukannya. Praktisi spiritual juga dibatasi oleh tingkat keilmuannya untuk bisa membuat pelet yang lekat menjerat hati seseorang. Lantas, faktor apa saja yang membuat ilmu pelet gagal diritualkan? Begini, kalau untuk sampai ritual pelet gagal itu banyak hal. Di saat lagi proses pengerjaan misalnya, atau untuk contohnya sang pemintanya ini terlalu bucin, itu bisa mempengaruhi. Juga yang mungkin sang pemintanya ini pun kurang bisa untuk mengikuti prosedur saya, itu ada. Bagi Ki Panunggal Rasa, meritualkan pelet tidak pernah diniatkan untuk keburukan. Ia selalu mewanti-wanti orang yang minta pelet kepadanya agar menjaga ilmunya untuk kebaikan. Misalnya saja, mengembalikan cinta yang memudar. Sebagai praktisi pelet, ilmu yang dipraktekkan memiliki jangka waktu yang sangat lama. Jika tidak ada hal-hal yang dilanggar, atau atas permintaan ilmu peletnya dicabut. Sebenarnya sih kalau untuk ritual kembali pada dasarnya tidak ya. Jadi kalau untuk sampai diritualkan kembali tidak. Tapi ada juga yang memang kasusnya memang harus mungkin ditambahkan kuasanya lagi kah, atau kalau saya bilangnya pantekannya lagi ya, pantekannya harus diperkuat lagi kah, itu ada. Kita kan berharap bahwa ketika memang sudah jebol, hajatnya sudah gol, ya diharapkan jalannya pun dengan sang pasangannya tersebut baik-baik aja kan. Jangan menjolimi kembali lagi pasangannya tersebut. Ya kalau memang semuanya berjalan dengan baik-baik saja, ya tetap kuasanya akan permanen-permanen aja. Meski selalu berpesan agar mempergunakan pelet untuk kebaikan, tapi pada prakteknya banyak orang memelet seseorang dengan banyak tujuan, termasuk yang sakit hati. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita tidak mempan di pelet? Beramal ibadahlah kamu. Gitu, karena itulah salah satu tiang ya untuk bisa membuat diri kamu itu terhindar dari guna-guna seperti ini. Ketika memang 4 penjuru mata angin sudah dibuka dan dipantek,
Mau lari kemana kamu? Pada dasarnya orang yang terkena guna-guna itu tidak akan sadar bahwa dirinya diguna-guna. Hanya saja betul banyak faktor di mana mungkin ya seperti orang-orang sekitar kah yang mulai menyadari gerak-geriknya kok berbeda, atau kok jadi berbeda gitu, mikir-mikirin si itu terus kan gitu. Itu mungkin bisa juga ditanya sama orang sekitar gitu loh. Atau ya kalau untuk sampai dirinya sadar kena guna-guna akan sedikit sulit sih, karena memang lagi dalam sebuah kuasa guna-guna kan. Pelet memang termasuk guna-guna, meski tujuannya lebih banyak untuk mendapatkan cinta seseorang. Tapi sebaik-baiknya cinta adalah yang didapatkan secara wajar, tanpa tawar-menawar, termasuk dengan ilmu pelet. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.